warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mencoba memaparkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu terkait adaptasi terhadap lingkungan. Adapun sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk kelompoknya siapa aja. Nah, yang pertama ada Amelia Ken Hapsari dengan NIM 190384205060. Yang kedua ada Anissa Agustia Mona dengan NIM 190384205035. Dan juga saya sendiri yaitu Reza Putri Pradiwa dengan NIM 190384205033. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu kita masuk mengenai tentang konsep adaptasi. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu apa nih adaptasi atau adaptasi itu seperti apa sih? Nah, baiklah di sini kita akan memahaminya lebih dalam. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya adaptasi merupakan salah satu cara bagaimana suatu organisme dapat mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, yang mana biasanya dalam beradaptasi berbagai macam organisme baik ataupun makhluk hidup umumnya melakukan penyesuaian. Nah, untuk mendapatkan makanan seperti air, udara, ataupun nutrisi, langsung seperti saja mengatasi kondisi fisik lingkungan, baik itu seperti suhunya, temperatur, cahayanya seperti apa, dan juga untuk mempertahankan diri dari para pemangsa, khususnya yang tinggal di hutan ya, ataupun tinggal di daerah-daerah seperti yang tidak dipelihara, misalnya bagaimana cara mereka bereproduksi serta respon terhadap perubahan lingkungan yang ada di sekeliling mereka atau yang ada di sekitar mereka. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwasannya itu ialah organisme yang mampu beradaptasi cenderung akan bertahan hidup. Nah, sedangkan yang tidak mampu dalam beradaptasi akan mengalami yang namanya kepunahan ataupun kelangkaan jenis. Jadi, setiap makhluk hidup ataupun organisme yang berada di lingkungan sekitar tentu akan berlomba-lomba untuk melangsungkan kehidupannya agar mereka tidak punah ataupun tidak langka selama suatu periode ataupun dalam suatu bulan, tahun, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis adaptasi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah tahu nih ataupun pernah dengar jenis-jenis adaptasi seperti apa. Nah, kita akan memahami dan menjelaskan lebih dalam terkait materi jenis-jenis adaptasi dalam video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah adaptasi morfologi, yang mana adaptasi morfologi ini sendiri mungkin teman-teman semua sudah pada tahu. Kalau adaptasi morfologi ini kita kasih gambaran sedikit lah apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jenis-jenis adaptasi seperti apa yang akan kita pahami lebih dalam. Nah, adaptasi morfologi itu dia cenderung mendalam terkait dengan bentuk tubuh suatu organisme ataupun makhluk hidup. Nah, yang kedua itu ada adaptasi fisiologi, yang mana cenderung membahas terkait fungsi kerja pada tubuh. Nah, yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Nah, yang mana pada adaptasi tingkah laku ini dia akan lebih dalam terkait memahami lebih dalam mengenai behavioral. Nah, baiklah, kita langsung saja ya masuk ke materi yang pertama, yaitu adaptasi morfologi pada hewan. Nah, mungkin teman seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya untuk memahami lebih dalam terkait adaptasi morfologi ini, adaptasi morfologi itu cenderung membahas mengenai bentuk tubuh ataupun struktur tubuh pada suatu organisme ataupun makhluk hidup yang ada di sekeliling kita atau di lingkungan kita. Nah, yang mana adaptasi morfologi ini
merupakan adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai salah satu upaya adaptasi dengan lingkungan. Dengan disertai perubahan baik itu seperti bentuk serta dan juga alat tubuhnya. Nah, yang mana agar mereka bisa tetap bertahan hidup di suatu lingkungannya, dan juga perubahan yang terjadi tidak hanya hewan saja yang membutuhkan penyesuaian diri atau yang lebih dikenal dengan istilah adaptasi. Namun hal ini juga terjadi pada tumbuhan untuk tetap dapat bertahan hidup. Jadi di semua kalangan berarti memerlukan adaptasi, baik itu pada makhluk hidup ataupun organisme seperti manusia, hewan, bahkan tumbuhan juga memerlukan yang namanya adaptasi tersebut. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu terkait adaptasi morfologi pada hewan. Nah, yang mana adaptasi morfologi pada hewan ini seperti yang kita bahas sebelumnya, adaptasi morfologi merupakan salah satu cara makhluk hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan hidup, atau bisa juga diartikan sebagai cara penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi jenis ini cukup mudah untuk diamati karena terjadinya hanya pada bagian luar tubuh makhluk hidup saja. Adapun beberapa adaptasi morfologi pada hewan, diantaranya seperti yang telah kita lihat nih, bentuk kaki burung. Nah, berarti pembahasan pertama kita terkait adaptasi morfologi pada hewan itu termasuk ke dalam kategori burung. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada manusia. Berarti pada saat ini kita akan membahas adaptasi morfologi pada hewan kategori burung. Nah, yang mana burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya dan juga jenis tempat hidupnya, dan juga burung cenderung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Yang mana selain tempat hidupnya, burung juga memiliki bentuk kaki sesuai dengan jenis mangsa yang dimakannya. Biasanya lebih ke paru. Nah, berdasarkan lingkungan dan jenis makanan yang dimakannya, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5 seperti pada gambar di samping, yaitu ada yang namanya bentuk kaki Nah, bentuk kaki seperti kaki ayam dan juga burung unta. Habis itu yang kedua itu ada bentuk kaki perenang. Mungkin teman-teman tahu lah, perenang itu seperti itik dan juga angsa. Yang ketiga itu bentuk kaki pada hewan burung pemangsa. Habis itu pemanjat dan juga lengger. Nah, yang mana setiap bentuk kaki burung ini memiliki ciri dan fungsi yang berbeda-beda pada setiap tempat habitat atau adaptasi untuk melakukan adaptasi di lingkungan mereka. Nah, selanjutnya, bentuk paruh pada unggas ataupun aves. Nah, yang mana bentuk paruh pada burung juga beraneka ragam dan juga bermacam-macam bentuknya, sama seperti pada kaki burung tadi. Nah, keanekaragaman bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya, sama seperti kaki burung tadi. Nah, coba teman-teman perhatikan keanekaragaman bentuk paruh pada burung pada gambar berikut. Nah, yang pertama itu jenis lancip ya, itu jenis makanannya ikan, cacing, ada burung elang, ada pipit, ada pelatuk, ada ayam juga. Habis itu ada, pokoknya bermacam-macam sesuai dengan bentuk adaptasi mereka. Jadi di lingkungan mereka pada saat mereka tinggal, mereka itu sudah melakukan adaptasi pada diri mereka. Jadi mereka tidak susah dalam mendapatkan suatu makanan ataupun untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut saja.
adaptasi morfologi pada hewan selanjutnya. Kalau tadi itu pada kategori hewan, kalau sekarang itu pada kategori serangga. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu nih, serangga apa sih ini? Iya, benar sekali. Ini adalah yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang kedua ini adalah kategori serangga, khususnya ada kupu-kupu, ada capung, nyamuk, dan lain sebagainya. Nah, yang mana untuk memperoleh suatu makanan, serangga cenderung memiliki cara hidupnya tersendiri, yang mana salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda pada setiap jenis hewannya, yang tergantung sesuai dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, bagi menjadi 4. Yang pertama itu mulut pengisap, yang kedua mulut penusuk, yang ketiga mulut penjilat, dan yang terakhir mulut penyerap. Nah, kita akan membahas yang pertama, mulut pengisap. Nah, mulut pengisap itu ada yang tengah ya, contohnya itu adalah kupu-kupu. Nah, yang mana mulut pengisap pada serangga bentuknya seperti belalai, yang dapat digulung atau dijulurkan. Contohnya, serangga yang memiliki mulut pengisap seperti yang saya bahas sebelumnya, kupu-kupu. Di mana kupu-kupu menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu dari bunga ke bunga lainnya, atau mungkin teman-teman tahu, nektar. Nah, yang kedua itu adalah mulut penusuk dan juga pengisap. Nah, mulut penusuk dan juga pengisap pada serangga cenderung memiliki ciri bentuk yang tajam dan juga panjang. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan juga pengisap adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian mengisap darah. Jadi, selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga berfungsi sebagai pengisap. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat itu di samping bentuk mulut penghisap, yaitu bentuk mulut penusuk dan juga pengisap. Nah, oke, lanjut, ialah bentuk mulut penjilat. Mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. Nah, penjilat tuh seperti apa sih? Nah, ada kalau di bagian bawah itu di samping kupu-kupu, di tengah-tengah antara bentuk mulut penghisap dan juga bentuk mulut penusuk dan penghisap. Nah, oke, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah mulut penyerap. Nah, mulut penyerap nih yang paling pertama nih kalau pada gambar yang terakhir. Nah, yang mana mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip seperti spons. Nah, spons ini seperti apa? Yang mana spons ini tuh berguna untuk menyerap makanan, terutama yang berbentuk cair. Nah, contohnya seperti apa sih? Contoh serangganya seperti lalat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, apa sih ini? Nah, yang mana adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan ataupun yang lebih dikenal dengan istilah perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang. Yang mana tumbuhan ini cenderung memiliki bukti adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tumbuhan yang hidup di perairan atau yang lebih dikenal dengan hidrofit. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau hygrofit. Nah, adapun berdasarkan waktunya terbagi menjadi 4 macam habitat seperti yang disebutkan tadi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah adaptasi xerofit. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu tumbuhan atau adaptasi xerofit itu seperti apa. Nah, kita langsung saja ya. Tumbuhan xerofit merupakan jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering dan minim air seperti gurun pasir, savana, dan lain sebagainya. Nah, yang mana jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya seperti apa sih?
seperti kaktus, bunga mentega, yang mana bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan ini yang mana cenderung dengan cara menyesuaikan bentuk seperti bentuk daun, akar, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping, itu ada seperti tumbuhan buah naga, ada kaktus, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh adaptasi morfologi, yaitu xerofit. Kita lanjut. Nah, adaptasi hidrofit. Adaptasi hidrofit ini apa sih? Nah, adaptasi hidrofit ini merupakan adaptasi yang jenis tumbuhannya hidup di daerah perairan. Nah, tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan juga dia cenderung mengambang. Nah, jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya saja seperti teratai, eceng gondok. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan juga mengambang seperti yang dia jelaskan tadi. Nah, bahwasannya tumbuhan ini memerlukan unsur hara yang langsung diperolehnya dari air. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan melakukan perubahan diri atau morfologi dengan merubah bentuk dan alat tubuhnya. Seperti mungkin teman-teman bisa lihat nih, melihat gambar di samping itu kan ada enceng gondok, teratai, kangkung, lemna, kiambang, lotus, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh adaptasi morfologi pada hewan, khususnya adaptasi hidrofit. Nah, yang mana dia cenderung pada adaptasi hidrofit ini cenderung memiliki tumbuhan yang tangkai daunnya itu berrongga dengan tujuan untuk membatasi penyerapan air oleh akar ataupun daya serap dari bagian batang itu sendiri. Nah, selanjutnya adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, untuk adaptasi morfologi pada tumbuhan adaptasi hidrofit akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang ketiga ada adaptasi higrofit. Nah, adaptasi higrofit ini tumbuhan berjenis yang hidup di lingkungan yang lembab seperti lumut, tumbuhan paku, dan keladi. Selanjutnya ada adaptasi morfologi terhadap manusia. Yang pertama, pada daun telinga manusia yang lentur sehingga manusia menjadi aman ketika tidur. Lalu lubang hidung manusia menghadap ke bawah sehingga lubang hidung manusia tidak mudah kemasukan air hujan dan sebagainya. Selanjutnya, kulitnya akan menjadi hitam bila terlalu lama terkena sinar matahari. Nah, hal ini supaya manusia lebih mampu menghadapi matahari. Nah, yang selanjutnya ada rambut-rambut halus manusia akan berdiri bila suhu sekitarnya rendah, dan rambut manusia akan menjadi putih saat sudah lanjut usia atau mungkin faktor lain. Nah, yang selanjutnya ada adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama ada osmoregulasi pada ikan. Nah, osmoregulasi yang terdapat pada ikan yang mana lebih memiliki upaya dalam hal mengontrol keseimbangan air dan ion yang ada di dalam tubuh dan juga lingkungan melalui mekanisme pengaturan tekanan osmotik. Dapat dilihat pada gambar 8.16 dan 8.17. Lalu yang kedua ada enzim selulosa pada hewan herbivora. Nah, hewan herbivora melakukan adaptasi terhadap jenis makanannya, yakni berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, hal ini dikarenakan pada hewan herbivora ini memiliki yang namanya bagian dalam tubuh yang cenderung berdinding tebal dan kuat karena mengandung selulosa. Lalu, adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama ada pohon pisang. Nah, pohon pisang memiliki daun yang lebar serta tipis yang dilapisi oleh zat lilin untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua ada pakis. Nah, salah satu cara tumbuhan pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab yaitu dengan menggulung daun mudanya. Lalu ada pohon bakau. Nah, supaya dapat bertahan hidup di daerah perairan pasang surut, pohon bakau memiliki akar gantung yang fungsinya untuk pernapasan. Dan yang terakhir ada enceng gondok. Nah, enceng gondok ini batangnya berongga sehingga dapat tumbuh di air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenapsari di sini akan melanjutkan materi mengenai adaptasi fisiologi pada manusia.
Adaptasi fisiologi pada manusia antara lain terdapatnya butir-butir darah merah yang banyak dalam darah seseorang yang hidup atau tinggal di daerah pegunungan. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan orang-orang yang hidup di daerah pegunungan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Dengan butir-butir darah merah yang lebih banyak, berarti makin banyak pula oksigen yang dapat diikat. Dengan demikian, terpenuhilah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jumlah sel darah merah yang orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pantai atau di dataran rendah. Di dataran tinggi cenderung memiliki tekanan udara dan juga kadar oksigen yang lebih rendah dibandingkan tinggal di daerah dataran rendah. Dan hal yang berpengaruh terkait jumlah sel darah baik yang tinggal di pegunungan ataupun dataran rendah yakni kadar oksigennya. Selanjutnya mengenai adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap kondisi di lingkungannya melalui perubahan sikap dan tingkah lakunya. Adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk beradaptasi atau melindungi diri dari pemangsa. Selain itu, adaptasi tingkah laku berhubungan dengan kebiasaan makhluk hidup untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya di suatu lingkungan. Yang pertama, adaptasi tingkah laku pada hewan. Pada beberapa jenis hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk mendapatkan makanan, juga untuk melindungi diri dari musuh ataupun pemangsa. Nah, contohnya ada bunglon. Bunglon, perubahan warna pada tubuh bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindungi dari musuhnya. Perubahan warna pada kulit bunglon ini sesuai dengan warna lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh bunglon dinamakan mimikri. Yang kedua, kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Yang keempat ada siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut dengan cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput, kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kelima yaitu cicak. Nah, cicak merupakan hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kejadian ini dinamakan autonomi. Jika seekor cicak dikejar pemangsa, ekornya secara mendadak putus dan bergerak-gerak sehingga perhatian pemangsa akan tertuju pada ekor yang bergerak-gerak tersebut. Yang keenam, ikan paus. Paus adalah hewan mamalia yang hidup di air laut. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air laut, paus bernafas menggunakan paru-paru. Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan semua mamalia yang hidup di air kurang lebih 30 menit akan muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen. Ketika muncul di permukaan air laut, paus mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air yang sudah jenuh dengan air sehingga terlihat seperti air mancur. Setelah itu paus menghirup lagi udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya penuh dengan udara. Yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Adapun beberapa contoh terkait tingkah laku pada tumbuhan. Yang pertama, meranggas.
adalah kegiatan tumbuhan dengan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan dan mengurangi kebutuhan atau asupan nutrisi. Contohnya pohon jati pada musim kemarau. Yang kedua, seismonasti atau tikmonasti adalah gerakan suatu tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan ataupun tekanan. Contohnya, membuka dan menutupnya daun putri malu. Yang ketiga, ada fotonasti. Fotonasti adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya, bunga pukul 4 yang mekar sekitar pukul 4 sore. Dan yang terakhir, kemonasti adalah gerakan nasti akibat adanya rangsangan zat kimia. Contohnya, membukanya mulut daun stomata pada siang hari karena karbon dioksida. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku pada manusia. Adapun tingkah laku yang terdapat pada manusia yaitu ketika cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian tebal seperti jaket. Juga ketika menghirup bau tak enak, manusia akan langsung menutupi hidungnya. Ketika terdengar bunyi suara yang mencengkang atau keras, manusia langsung menutupi telinganya. Terus ketika memberitahukan isyarat, manusia menggunakan jarinya seperti telunjuk untuk isyarat. Ketika kelilipan, mata manusia akan langsung berkedip. Ketika dikejar sesuatu, manusia akan langsung berlari. Ketika mendengar hal yang lucu, manusia akan tertawa. Dan ketika makan, manusia menggunakan tangannya. Ketika merasa kesal, manusia akan langsung menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dan ketika melihat orang yang tidak dikenal, manusia akan merasa malu. Selanjutnya, berbagai ancaman terhadap ekosistem. Nah, kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies. Bumi sedang mengalami laju kepunahan spesies yang semakin meningkat. Kepunahan suatu spesies, khususnya spesies kunci, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Secara umum, terjadinya kerusakan suatu ekosistem ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kerusakan habitat, pembudidayaan spesies sejenis, polusi zat-zat berbahaya, pemburuan liar, erosi, dan usaha pencagaran yang tidak terencana serta berjalan lancar. Terlepas dari hal di atas, sebenarnya yang menjadi dasar dari permasalahan utama berupa perusakan ekosistem, perubahan fungsi suatu ekosistem menjadi fungsi yang lain. Hal-hal yang menyebabkan hal tersebut yaitu pengundulan hutan, pembuatan bangunan, dan pembangunan bendungan. Parahnya, ancaman saat ini pada pemanfaatan keanekaragaman hayati yang secara ekonomi masih terlalu berorientasi pada keuntungan besar tanpa memperhatikan adanya dampak parah terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya, cara pencegahan dan penanggulangannya. Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, perlindungan alam. Perlindungan alam secara khusus memiliki arti melindungi unsur alam tertentu. Misalnya, perlindungan botani dalam rangka melindungi tumbuhan tertentu. Yang kedua, pengawetan hutan. Seperti hutan yang terpelihara dan terjaga dengan baik dan dapat memberikan manfaat berupa memperkaya hidup manusia baik secara material ataupun spiritual, sehingga manusia harusnya senantiasa berusaha untuk memelihara semaksimal mungkin keberadaan dan keanekaragaman hayati tersebut. Nah, adapun tujuan dari pengawetan hutan ini salah satunya adalah mencegah tindakan manusia yang dapat merusak dan menghilangkan keberadaan macam flora dan fauna endemik, seperti tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara liar dan semena-mena. Yang ketiga, perlindungan marga satwa. Nah, yang mana sikap manusia sangat berpengaruh besar terhadap perlindungan satwa-satwa langka atau endemik yang mulai terancam kepunahan saat ini.
Adapun upaya untuk melestarikan hewan-hewan langka tersebut adalah melakukan pembiakan hewan atau satwa langka yang hampir punah, seperti dengan kegiatan mengisolasi hewan-hewan tertentu, memelihara, dan membiakannya dengan tujuan untuk kemudian dilepaskan kembali pada habitat aslinya. Yang keempat, restoration atau restorasi, yaitu mengembalikan kondisi habitat atau ekosistem terdegradasi ke kondisi sama sebisa mungkin seperti kondisi alaminya. Yang kelima, rehabilitation, yaitu mengembalikan fungsi dan pemanfaatan ekosistem terdegradasi tanpa harus mengembalikan ke kondisi aslinya. Contohnya menghilangkan polutan, harus mengembalikan ke kondisi aslinya. Mohon maaf, contohnya menghilangkan polutan dan melakukan penanaman ulang, penghijauan untuk menurunkan erosi tanah di lahan bebas tambang atau di lahan hutan yang ditebang habis. Yang keenam, replacement, yaitu mengganti ekosistem terdegradasi dengan tipe ekosistem lainnya. Contohnya, suatu hutan terdegradasi dapat digantikan dengan penanaman pohon atau tanaman pakan ternak yang lebih produktif. Yang terakhir, creating a vertical ecosystem atau ekosistem buatan. Sebagai contohnya yaitu membuat lahan basah untuk menekan banjir. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi kami dari kelompok 4, terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.